Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, Stambuk O271 17050. Saya dari Fakultas Fafetkan, Prodi Aquacultur, Universitas Tadulako Palu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pakan alami. Pakan alami adalah makanan hidup bagi larva dan benih ikan yang mencakup fitoplankton, zooplankton, dan bentos, serta berperan sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Menurut ahli biologi, ikan larva dibagi ada dua jenis. Larva presesial adalah larva yang ketika kantung kuning telur habis muncul sebagai larva dewasa, sirip sempurna, dan sistem pencernaan berfungsi dengan baik secara fungsional. Kedua, larva altresial, larva yang ketika kantung kuning habis tetap dalam keadaan yang relatif belum berkembang. Fitoplankton adalah organisme seperti tumbuhan kecil di dalam kolam air, sebagai besar menghuni zona akuatik atau badan air diterangi matahari. Plankton hidupnya bergerak mengikuti arus air. Zooplankton terdiri dari dua. Meroplankton merupakan larva dari Cnidaria, krustasea, moluska, serangga, Echinodermata, dan beberapa ikan. Holoplankton menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton. Bentos merupakan hewan dan tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar air atau pada wilayah yang sehat. Itu bisa disebut zona bintik, dasar daerah tepian. Adapun syarat-syarat pakan alami yang dikultur di balai benih ikan seperti fitoplankton dan zooplankton yang akan digunakan sebagai jasad pakan harus memenuhi persyaratan yang ditinjau dari aspek biologi fisik sebagai berikut. Secara biologi, 1. Tidak berbahaya bagi kelangsungan hidup larva ikan yang diberikan. 2. Tidak mencemari lingkungan. 3. Tidak mengandung racun atau logam berat. Beberapa jenis plankton memiliki sifat racun sehingga berbahaya bagi organisme yang dibudidayakan atau organisme lain dan bahkan manusia. 4. Tidak berperan sebagai inang suatu organisme patogen maupun parasit. Syarat fisik plankton sebagai jasad pakan. 1. Ukuran plankton harus sesuai dengan bukaan mulut larva. Jasad pakan mudah dilihat oleh larva baik dari segi warna atau karena pergerakannya. 3. Pergerakan yang sinambung tetapi lambat, serta daya tanggap rendah untuk menghindari dari kejaran predator, menyebabkan jasad pakan tersebut mudah ditangkap oleh larva. 4. Jasad pakan harus memiliki daya apung sehingga dapat melayang-layang, karena walaupun bergerak secara sinambung dan lambat, tetapi apabila berada di dasar bak maka sulit dimakan oleh larva. Hal ini mengingat sebagian besar larva ikan bersifat planktonis. Adapun jenis-jenis pakan alami yang digunakan sebagai pakan untuk budidaya. 1. Infusoria. Pakan alami ini biasanya digunakan untuk larva ikan hias seperti ikan cupang, ikan moli, ikan pelati, ikan gupi, dan sebagainya. Infusoria adalah golongan dari protozoa
ukurannya 80-350 mikron. Oleh karena itu infusoria sangat ideal untuk pakan larva ikan cupang dan seukurannya. 2. Daphnia dapat ditemukan di parit selokan, perairan yang tenang, serta kaya akan limbah organik. Daphnia digunakan untuk pakan alami, larva, ikan konsumsi maupun ikan hias. Ketiga, Artemia adalah jenis pakan alami yang digunakan untuk kegiatan pembenihan dan udang. Artemia digunakan untuk segala jenis larva ikan. Ukuran Artemia 0,40 mm, ukuran dewasanya hingga 12 mm. Artemia sangat cocok untuk pertumbuhan udang, ikan karena memiliki kandung gizi yang baik. 4. Cacing sutra atau bernama Latin tubifax sangat cocok untuk semua jenis ikan yang menunjang pertumbuhannya. Cacing sutra dapat ditemukan di alam, tepatnya di tempat subur seperti sungai, kolam, parit atau selokan, aliri, limbah pabrik atau limbah peternakan ayam. 5. Cacing tanah dapat dijadikan sebagai pakan alami untuk sebagian besar seperti arwana, lohan, ikan karnivora. Bisa juga diberikan untuk ikan kecil. Pemberiannya dengan cara dipotong-potong kecil terlebih dahulu. Sesuai namanya, cacing ini dapat dijumpai di tanah lembab dan subur. Adapun jenis-jenis ikan, fase hidupnya memanfaatkan pakan alami. Menurut saya, secara pribadi, mungkin hampir semua jenis ikan pada fase pertumbuhannya membutuhkan pakan alami. Karena pada fase benih atau larva, pakan alami sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Larva pakan alam mengandung sumber protein, karbohidrat, dan vitamin untuk menunjang pertumbuhannya. Sekian dan terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.